Kenalin, aku Auliani Saul Alifah dari KSR PMI jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta. Oh iya, sebelumnya aku mau sedikit kasih tahu ke kalian nih, sebenarnya apa sih KSR itu? Nah, KSR adalah Korps Sukarela yang merupakan kesatuan dari PMI. Oke teman-teman, jadi ini adalah podcast pertama kami dengan judul Ngabar, Ngobrol Asik Bencana Darurat. Yeay! Di sini sudah ada tamu spesial kami nih, langsung saja kita sambut Kak Mocha Viani Sinariski. Halo semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di awal ya. Iya, Kak Mocha apa kabar nih? Sudah sehat. Abis tipes tapi nggak apa-apa. Belajar kesehatan ya semuanya ya. Semangat dong. Semangat buat cancer. Teman-teman, jadi aku sama Kak Mocha ini tuh sebenarnya sama-sama dari anggota KSR nih. Tapi bedanya kalau aku dari angkatan 23, sedangkan Kak Mocha ini dari angkatan 19 yang tentunya punya banyak pengalaman lebih daripada aku nih teman-teman. Insyaallah. Kalau aku lihat sekilas dari CV Kak Mocha ini, Kak Mocha pernah menjadi relawan erupsi Gunung Semeru dan juga menjadi relawan tim medis COVID-19 ya Kak Mocha ya? Betul. Itu tahun berapa nih Kak Mocha kalau boleh tahu? 2021. Kalau yang COVID kemarin itu bulan Juli ya, bulan Juli, Agustus, September. Iya. Berarti iya kayaknya 3 bulan. 3 bulan atau 2 bulan ya? 2 bulan kayaknya deh, Agustus sama September 2021. Kemudian untuk yang erupsinya itu karena kemarin kan di Anyer ya, jadi memang tanggal 5, kalau nggak salah 5 Desember 2021 itu ada erupsi kan. Dan itu benar-benar ngepasin ada acara tuh di kampus, di semesternya aku. Terus habis itu ya udah dikabarin sama teman-teman yang ada di DDP Jatim, ayo respon. Nah kalau respon itu ya, jadi respon itu nama lain dari ayo kita melakukan suatu tindakan untuk bencana gitu. Jadi kita melakukan sesuatu, entah itu edukasi atau kita bisa terjun langsung di lapangan, atau kita bisa bagi-bagi atau distribusi kayak baju, makanan dan lain sebagainya kayak gitu. Kemarin itu sempat 3 minggu yang ada di Semeru, di Pronojiwo deh aku. Lumayan lama ya Kak ya, 3 minggu. Oke, selain itu Kak Mocha ini juga pernah nih meraih juara 1 Initial Assessment dan juga juara 2 Skill Balut Bidai pada lomba Second Pra-Hospital Nursing Emergency Competition. Wah, sangat berbakat sekali Kak Mocha ini ya. Alhamdulillah. Nah, karena Kak Mocha ini sudah punya banyak pengalaman, jadi kali ini kita akan sharing-sharing nih sama Kak Mocha mengenai mitigasi bencana. Sebelumnya aku mau nanya nih sama Kak Mocha, mitigasi bencana itu kalau menurut Kak Mocha apa dan bagaimana sih Kak? Menurut aku ya? Iya. Berarti bukan menurut textbook gitu ya? Kak Mocha aja ya. Sebenarnya kalau dari undang-undang itu simpel sih. Inti dari mitigasi itu sebenarnya ada 2. Intinya ada pencegahan dan hal apa dan juga manfaat apa sih yang kita bisa berikan atau upaya pencegahan sebelum adanya bencana kayak gitu. Nah kalau misalnya dari pribadinya aku sendiri ya Dik ya, aku tuh menyikapi suatu mitigasi bencana itu bukan cuma tentang preventif atau mungkin bukan tentang pencegahan ya, tapi mitigasi bencana itu tuh lebih dalam, lebih luas daripada itu. Jadi mitigasi itu yang kita tahu mungkin kayak pembangunan infrastruktur. Nah itu nanti juga masuk lagi tuh ke jenis-jenis mitigasi gitu kan. Nah kemudian ada juga fungsinya, buat apa sih sebenarnya mitigasi gitu. Mitigasi itu intinya untuk meminimalisir dampak dan juga hal-hal yang kurang bagus yang ditimbulkan dari bencana itu sendiri. Jadi kalau dari aku luas banget ya sebenarnya mitigasi, tapi untuk singkatnya mungkin ini lebih ke preventif sama pencegahan sebelum adanya bencana. Oh, jadi mitigasi bencana itu juga kesiapan diri kita sendiri dalam menghadapi bencana seperti itu ya Kak Mocha ya, kurang lebih. Kalau menurut Kak Mocha jenis mitigasi bencana itu ada berapa sih Kak? Oh ya, itu tadi yang udah aku singgung ya, itu ada 2 sebenarnya. Kalau secara garis besar sih ada 2 ya, ada yang struktural sama ada yang non struktural. Kalau yang struktural itu dia lebih ke pembangunan infrastruktur, misalkan kayak membangun bangunan yang tahan gempa, kemudian juga ada juga adik tahu itu nggak sih alat pendeteksi banjir? Oh iya. Jadi kayak sempat beberapa tahun yang lalu itu ada inovasi di mana di suatu perkampungan itu ada bel atau lonceng yang dibuat dari masyarakat. Itu kalau misalkan volume airnya itu naik,
itu nanti dia bakal bunyi. Jadi warga sekitar itu kalau misalkan air debitnya naik, itu nanti dia bisa siap-siap. Ya, berarti agar warga sekitar lebih mempersiapkan diri Iya, betul. sebelum terjadinya bencana biar resikonya lebih sedikit gitu. Betul. Itu yang itu yang struktural ya. Nah, kalau yang kedua itu yang non struktural. Jadi yang non struktural, contoh gampangnya itu bukan berupa fisik atau bukan berupa bangunan dan juga infrastruktur. Salah satu contohnya kayak gini, jadi podcast atau edukasi terkait dengan bencana alam, kemudian juga mitigasi bencana atau misalkan tindakan lain seperti edukasi ke masyarakat, sosialisasi dari dinas sosial, dari BPBD, seperti itu mungkin bisa menjadi salah satu jenis dari mitigasi non struktural. Berarti lebih kayak mensosialisasikan. Betul. Gitu ya Kak ya. Kalau contoh penerapan dari mitigasi bencana itu seperti apa sih Kak? Contohnya? Iya, contohnya. Contohnya luas banget, mungkin kita bisa salah satu aja ya yang disebutin ya. Jadi untuk mitigasi dari daerah di kehutanan misalkan ya, di kehutanan ini juga kodarullah kemarin di daerah Pronojiwo itu jadi karena itu ada di gunung ya, di Gunung Semeru, di mana pinggirannya itu pasti ada kayak lahan kosong yang benar-benar luas banget, kemudian ada juga beberapa lahan pemukiman warga di mana di sebelahnya itu juga banyak banget kita bisa bilang space buat menanam gitu. Jadi seperti hutan liar, tapi mungkin itu bukan hutan liar ya, kayak diberdayakan aja buat masyarakat gitu. Nah, kemarin ternyata salah satu warga juga sempat cerita ke timnya aku pas ada di sana. Ternyata salah satu upaya mereka sebelum adanya erupsi ini itu mereka membuat suatu ini sih kayak warning, jadi kayak suatu peringatan ke teman-teman yang ada di sana juga. Jadi kalau misalkan nanti ada suara gemuruh atau ada suatu yang bisa kita bilang abnormal ya, karena kalau misalkan erupsi kan mesti ada tanda-tandanya dulu. Jadi kayak di seismografnya itu mungkin yang kayak sandi rumput, nah itu mungkin nanti bisa goyang-goyang lebih ini sih, getarannya lebih kuat gitu ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, terus kalau untuk mitigasi yang lain yang ada di kehutanan itu mungkin kita bisa melakukan kayak reboisasi, betul. Terus kalau misalkan ada di lahan yang tandus atau memang lahan-lahan yang tidak bisa ditanamin, itu mungkin kita bisa memberdayakan atau mengupayakan gimana caranya biar tidak terjadi efek buruk yang ada di situ. Salah satunya mungkin nanti kita bisa membuat suatu bukan kreasi juga sih ya namanya, jadi kayak suatu inovasi gitu ya dia. Inovasi kalau misalkan di lahan yang nggak bisa ditanamin atau tandus itu kan memang susah ya, agak susah. Mungkin di situ bisa dibuat suatu taman atau bisa dibuat suatu wilayah untuk teman-teman yang ada di sana bisa diskusi, atau mungkin karena itu bentuknya lapang banget, jadi di situ bisa dipakai buat space kayak gini, sosialisasi atau edukasi kayak gitu, yang mana backgroundnya itu bisa langsung mengarah ke Gunung Semeru. Oh iya, berarti biar tetap ada peresapan airnya gitu ya Kak ya? Iya, tapi kalau untuk peresapan airnya sih sebenarnya itu mungkin lebih ke ini ya, sistem irigasinya juga ya di sana. Tapi kalau misalkan di sungai-sungai yang ada di Pronojiwo kemarin memang kebanyakan dialiri sama lahar dingin yang ada di sana, gitu. Jadi memang agak tricky sih kalau untuk yang kehutanan seperti itu. Ya pokoknya gimana caranya kita bisa mengakalin gitu ya Kak ya, buat mengatasi bencana tersebut. Iya betul. Kalau untuk sosialisasi itu kapan sih Kak kita ngelakuinnya? Apakah harus setiap bulan atau gimana gitu Kak? Tentang mitigasi ya? Iya, Okay. mitigasi bencana. Kalau untuk mitigasi bencana sebenarnya itu kita bisa melakukan jauh adanya sinyal-sinyal bencana. Jadi ibarat kata untuk waktu aman atau waktu di mana kemungkinan kita semua bisa merasakan mungkin ini masih aman gitu ya, belum ada tanda-tanda misalkan siaga atau alarm yang lain seperti itu. Nah itu nanti mungkin kita bisa memberikan mulai dari awal kita terjun. Jadi misalkan ketika adik-adik ini sekarang semester 1 ya, semester 1 naik semester 2.
itu nanti kan ini juga ada program kerjanya. Nah itu nanti mungkin bisa dilakukan mungkin setelah penyusunan itu ya dia proker itu ya, nanti bisa sosialisasi edukasi ke adik-adik. Mungkin karena adik-adik sekarang ada di kuliahan di kampus gitu, mungkin bisa edukasinya ke adik-adik dengan tingkat pendidikan yang mungkin bisa dibilang lebih ada di bawahnya adik seperti itu. Contohnya ketika adik-adik maba atau adik-adik mahasiswa, mohon maaf, siswa tingkat akhir ya, semester akhir di SMA, SMK dan juga di bawahnya mungkin SMP kayak gitu, itu nanti mungkin sebelum ini deh, sebelum teman-teman terjun ke lapangan atau terjun di adanya bencana, jadi memang harus jauh-jauh hari sih deh. Tapi itu kita mensosialisasikannya seberapa sering sih Kak? Kalau seberapa sering mungkin tergantung dari daerah yang berisiko. Jadi kalau kemarin kita lihat ya di Solo itu kan sempat banjir ya. Ya. Berapa hari yang lalu gitu kayaknya belum ada 1 bulanan ya dia. Itu kan sempat di beberapa daerah di Surakarta itu kan memang hujannya deras banget. Jadi intensitas airnya itu kan pasti menimbulkan debit air yang cukup tinggi ya di situ. Makanya kemarin juga sempat ini teman-teman dari saya dan juga teman-teman ya, itu sempat kita mau bikin peer group buat teman-teman juga, adik-adik sih, adik-adik SMK sama SMA yang ada di Surakarta, di daerah yang terdampak. Jadi kayak kita pengen sosialisasi lebih sering terkait dengan banjir. Kalau untuk berapa kalinya, karena ini udah ada banjir, makanya kita mungkin tidak lebih ke mitigasinya ya, tapi lebih ke penanganannya karena sudah terjadi. Tapi kalau untuk mitigasinya mungkin bisa ditinjau dari seberapa sering atau bencana apa yang sering timbul atau frekuensinya lebih banyak di daerah tersebut. Gitu. Mungkin dari jauh-jauh hari seperti itu ya Kak ya, kalau untuk mitigasi bencananya. Betul. Nah itu media apa aja sih Kak untuk kita Gunakan. mengedukasi masyarakat untuk mengatasi bencana, mitigasi bencana? Nah, banyak sebenarnya Dek. Kalau kita bilang media buat edukasi itu nanti masuknya ke promosi kesehatan kan. Yeah. Kita juga sempat belajar itu kan nanti. Nah itu nanti mungkin kita bisa ngasihnya macam-macam. Kalau misalkan tentang banjir, kita edukasinya mungkin lebih ke teknisinya juga ya. Jadi kayak gimana sih water rescue? Water rescue itu jadi kayak penanganan pakai perahu karet di daerah yang memang tergenang sama air-air kayak gitu. Mungkin bisa ngasih pelatihan water rescue seperti itu. Atau mungkin kita bisa ngasih flyernya dulu. Jadi kayak tentang pengertian. Jadi dikatakan banjir itu ketika sudah berapa sih gitu. Jadi kalau masih segini kan belum bisa ya dikatain kalau misalkan banjir. Mungkin itu hanya genangan air aja gitu. Beda lagi kalau misalkan udah segini gitu. Kemudian masuk lagi nanti bisa pakai media video pembelajaran atau video edukasi. Biasanya ini ada di platform YouTube ya biasanya. Jadi kayak banyak banget edukasi-edukasi yang kita bisa kasih, dan itu juga tergantung sama audiensnya juga. Kalau misalkan kita nanti ngasih edukasi ke mbah-mbah, kan nggak mungkin ya kita ngasihnya kayak water rescue. Mereka kan udah fisiknya sudah mulai lemah gitu, jadi memang fungsional fisiologisnya memang tidak boleh untuk melakukan water rescue gitu. Jadi untuk water rescue mungkin kita bisa sesuaikan dengan usia-usia yang produktif seperti kita. Kemudian ketika edukasi juga, itu media yang lain seperti video edukasi, itu nanti bisa kita kasihkan ke adik-adik yang memang masih kecil. Jadi seperti SMP, SMA, seperti itu. Mereka lebih antusias dengan video pembelajaran dengan video yang interaktif gitu. Tapi kalau untuk flyer mungkin itu bisa dikasihkan ke kita-kita yang usia produktif juga, sama bapak ibu yang mungkin sudah dewasa. Itu kan biasanya lebih bijak untuk menyikapi kebijakan atau peraturan-peraturan yang diberikan atau yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan juga BPPD, seperti itu. Kalau untuk pamflet-pamflet kayak gitu berarti juga bisa nih ya Kak Bisa. ya? Bisa. Iya. Kalau pamflet biasanya dikasih di ini sih, di pinggir-pinggir. Kalau nggak gitu mungkin di sekolah-sekolah dikasih di madingnya, di sekolahan. Gitu, itu bisa dipakai juga. Berarti banyak banget nih ya cara kita buat Banyak banget. mengedukasi masyarakat gitu ya. Pertanyaan selanjutnya nih Mbak, ketika terjadi bencana itu apa sih yang paling kita utamain buat diselamatin terlebih dahulu? Mungkin nyawa atau barang-barang berharga gitu Mbak? Bagus ya pertanyaannya ya.
prioritas apa yang kita selamatkan gitu kan, otomatis nyawa jadi manusia ya, jadi jiwa manusia yang masih hidup itu juga bakal kita prioritasin untuk ditolong. Jadi kalau misalkan adik-adik sekarang udah semester 2 ya, itu kan pasti materinya juga semakin banyak tuh. Di KSR juga mungkin kemarin juga sempat ada pelatihan 120 jam kan? Iya, ada Mbak. Nah, di materinya itu salah satunya ada yang namanya triase. Ya kan? Benar. Triase itu apa sih Mbak? Iya, jadi masuk ke triase. Triase itu sebenarnya konsepnya ya, konsep dari triase itu adalah memilih dan memilah penyintas mana yang memang harus ditolong atau diprioritaskan lebih utama. Gitu. Tujuannya kenapa? Tujuannya apa? Kenapa kita butuh triase? Jadi triase itu kita gunain biar kita bisa tahu nih, kita bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa. Jadi Adik udah tahu gimana urutannya dari triasenya? Udah nih Mbak, tapi Udah. mungkin teman-teman belum pada tahu nih triase itu Oke. apa dan bagaimana. Iya, jadi masuk ke prioritasnya. Jadi memang sistem di lapangan sama sistem yang ada di rumah sakit, in hospital, itu mungkin bisa berbeda ya dia, sedikit berbeda. Kalau misalkan di rumah sakit, kayak misalkan di praktek kliknya aku ya dia, ini mungkin kita bisa memprioritaskan atau kita bisa lebih mengelaporkan pasien-pasien dengan urgent atau kegawatan darurat yang lebih tinggi. Nah itu biasanya triasenya merah, gitu. Nah kemudian ada juga triase kuning, itu di bawahnya merah, kemudian ada lagi hijau dan juga ada hitam, gitu. Jadi ada 4 triase ya. Nah itu kemungkinan bisa berbeda kalau misalkan kita ada di lapangan atau kita respon di masyarakat umum ya, ada di bencana, itu mungkin bisa berbeda. Jadi kalau dari kemarin, dari pengalaman aku pribadi di kemarin, ketika kita lagi ada di penyintas gitu ya, karena kemarin juga aku terjunnya di H+1 minggu erupsi, jadi memang kemarin sudah banyak korban yang dievakuasi, tetapi memang ada beberapa yang masih stay di rumah mereka, ada yang takut mungkin karena ada yang nggak bisa, atau mungkin karena memang belum ketemu seperti itu. Nah tapi ketika kita ada di masyarakat umum atau misalkan di daerah bencana ya, itu nanti kita bisa memprioritaskan dari triase warna hijau dulu. Kenapa? Kenapa kok warna hijau? Kalau setahu aku nih ya Mbak ya, karena warna hijau itu tuh kemungkinan untuk hidup itu lebih tinggi daripada triase-triase yang lain gitu Iya, Mbak. betul. Nah selain itu ada juga faktor kenapa kita lebih memprioritaskan triase hijau. Jadi ketika kita memprioritaskan triase hijau, itu nanti kita bisa sambil menyelam minum air gitu ya. Jadi ketika kita manggil teman-teman atau penyintas dengan triase hijau, itu kita bisa langsung bilang, Bapak Ibu yang bisa berjalan silakan ke sumber suara, silakan mendekati saya, atau silakan mendekati bangunan A, B, C, atau Bapak Ibu baju oranye, atau langsung disebut namanya siapa selaku ketua BPD, misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, dia otomatis pasti berjalan. Dan itu pasti kesaring sendiri yang triase hijau. Kemudian kita bisa masuk juga ke triase kuning, merah, dan juga hitam. Berarti lebih memudahkan kita dalam memilah-milah. Iya, betul. Gitu. Nah, itu nanti mungkin masuknya ke sistem evakuasi juga ya, Dik, ya. Jadi habis triase bisa masuk ke evakuasi. Gitu. Nah, ngobrolin soal nyawa itu memang ini sih, ibarat kata misalkan kita hidup, kalau misalkan kita nggak punya apa-apa, harta itu sebenarnya kayak bisa dicari gitu kan. Nah tapi memang ada sebagian orang yang sudah ready atau sudah prepare sebelumnya. Jadi ketika ada bencana di daerahnya dia sudah menyiapkan seperti kotak atau tas ya, kita bisa bilang itu isinya buat dokumen-dokumen penting. Nah ini juga bisa beda-beda setiap orang, misalkan ada akta kelahiran, atau misalkan ijazah, atau misalkan juga berkas-berkas lain seperti sertifikat tanah dan juga sertifikat yang lain. Itu nanti mungkin bisa dipakai di tas, dan ketika itu ada bencana, misalkan ada alarm gitu ya, siaga berapa gitu, itu nanti dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan juga barang-barang yang kemungkinan bisa dibawa. Seperti itu. Terus nanti untuk prioritasnya lebih ke ini sih, mungkin ada beberapa hewan peliharaan atau apa gitu, itu mungkin bisa mengikuti dari mana dan juga seperti apa kondisi lingkungan sekitar di penduduk tersebut.
Seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak, apa aja sih yang kita butuhkan saat membantu korban bencana? Kita berarti posisinya sebagai penolong ya? Iya, penolong. Oke, keren. Ini pertanyaan kok bagus-bagus ya? Pertanyaan bagus-bagus. Kalau ngobrolin tentang itu, Dek. Jadi kita bisa bilang emergency kit ya. Biasanya kan ada box, ada yang tahu box warna merah biasanya. Tulisannya yang emergency kit gitu. Kalau gitu mungkin tas emergency lah gitu. Sistemnya memang kita pakai itu buat memudahkan kita mengevakuasi atau membantu teman-teman gitu yang ada di sana. Nah, ketika kita menolong penyintas, kita sebutnya penyintas aja ya. Kalau di bencana biasanya penyintas, Dik. Nah, kalau di rumah sakit kan mungkin pasien ya. Nah, gitu. Jadi, untuk di penyintas-penyintas biasanya memang kita membawa alat-alat yang sekiranya akan dibutuhkan ketika kita mengevakuasi penyintas itu. Tapi sebelumnya kita harus ingat prinsip dari danger. Apa itu Masih ingat danger? danger? Yang seperti apa Mbak? Danger. Jadi danger itu artinya apa sih danger? Bahaya. Jadi bahaya. Jadi danger itu kan bahaya. Jadi apa-apa aja yang kemungkinan bisa meminimalisir bencana yang akan terjadi gitu. Jadi kalau misalkan di sistem di keperawatan dan juga di kebencanaan itu ada yang namanya 3A, triple A. Jadi ada 3 aman ya, aman penolong, aman penyintas, sama aman lingkungan. Ini sebenarnya aman lingkungan dan juga aman penyintas ini bisa berbeda ya urutannya, nanti tergantung di mana kondisi lingkungannya juga, Dek, seperti itu. Nah, kalau yang tentang aman-aman ini nanti sudah terpenuhi, itu nanti kita bisa membantu mereka. Tapi kalau dari yang pertama, dari yang aman penolong aja kita belum siap, baik dari segi mental, kemudian peralatan tempur apa yang mau kita bawa gitu ya, kemungkinan kita juga akan mengalami kewalahan sih, Dek, nanti kalau misalkan nolong. Jadi memang harus disiapkan dulu nih. Nah, salah satunya pakai yang emergency kit itu tadi. Isinya apa aja? Jadi isinya di emergency kit itu mungkin seperti P3K ya, yang ada di dinding itu loh. Iya. Jadi mungkin kasa, kemudian ada povidone iodine, ada infus NaCl, kemudian ada juga plester, ada mitela, ada juga gunting. Banyak sih sebenarnya, tapi memang hal-hal yang sering dipakai. Seperti itu. Kadang kita juga sempat bawa bidai kalau misalkan untuk evakuasi pasien-pasien dengan fraktur seperti itu di ekstremitas atas maupun bawah, biasanya kita juga bawa, dan itu tasnya biasanya panjang, Dek. Kalau warnanya sih macam-macam, ada yang orange, ada yang biru kayak gitu. Jadi memang isinya lebih ke P3K. Oke Mbak, aku mau tanya, kalau seumpama nih penyintas yang kita tolong itu lagi panik, itu apa sih Mbak yang harus kita lakuin? Panik ya? Iya, panik kan biasanya di bencana kayak gitu kan nggak mungkin ya kita santai-santai, tenang kayak gitu. Itu gimana Mbak cara kita buat nenangin penyintasnya itu Mbak, biar lebih mudah kita dalam menolong penyintas tersebut? Biasanya sebelum jauh ke penyintas kita sendiri udah panik sih biasanya. Sebelum terjun tuh kayak kalau misalkan mendengar berita dari terjadi bencana atau erupsi atau misalkan banjir di mana gitu, itu pasti memang manusiawi ya dia, naluri dari kita manusia itu pasti kayak ngerasa ya Allah kasihan, kemudian ada juga memang iba empati kayak gitu-gitu. Kita juga pasti panik dan juga takut. Itu udah naluriah manusia seperti itu. Tapi bukan berarti itu jadi alasan kita buat nggak nolong mereka. Jadi kuncinya kita harus tenang dulu. Ketika kita tenang, orang yang kita ajak ngobrol atau orang yang akan kita tolong, orang yang interaksi dengan kita lah gitu ya, itu nanti pasti juga merasakan energi ketenangan atau kedamaian dari kita. Itu pasti sih. Jadi ketika kita mau menolong dengan pasien atau penyintas ya, kalau di bencana, penyintas dengan suasana yang hektik atau misalkan panic attack, itu kita bisa ngedem-ngedem ini emosinya dulu. Biasanya kan kayak teriak-teriak, ada yang ansietas juga, cemasnya tinggi banget gitu kan. Nah itu mungkin kita bisa nenangin diri dari gesturnya kita sendiri, dari tutur katanya kita perbaiki dulu. Jadi biasanya dengan nada yang lebih halus dan nada yang melindungi biasanya, seperti itu. Nah nanti kalau memang itu belum bisa, nanti kita bisa ngedem-ngedem, tapi bukan janji ya. Beda loh ya, janji sama ngedem-ngedem tuh beda. Jadi kalau janji tuh kita, ayo Bu nanti kesana nanti tak kasih ini.
itu nggak boleh. Jadi di bencana itu tidak boleh menjanjikan. Ini kayak pelajaran di keperawatan anak ya. Jadi kalau di keperawatan anak kan kita tidak boleh menjanjikan kepada anak kecil. Nah itu sama, di penyintas itu kita juga nggak boleh ngasih janji. Walaupun cuma 1 butir permen atau 1 botol air minum itu nggak boleh. Itu alasannya kenapa ya Mbak kalau boleh tahu? Kenapa kita tidak boleh menjanjikan penyintas seperti itu? Iya, karena nggak ada yang mau deh kalau dijanjiin janji palsu. Nanti takutnya kayak gitu, nggak ada. Jadi memang kalau janji itu kan kayak utang ya. Ketika kita nanti sudah terlalu sibuk dengan tindakan kita di lapangan, kita belum bisa memenuhinya. Itu otomatis yang pertama menjadi hutangnya kita. Dan yang kedua, kita juga akan kesulitan ketika kita hanya memenuhi janjinya kita kepada satu individu itu. Misalkan kita menjanjikan, nggak apa-apa nanti kesana dulu, nanti naik helikopter. Kalau misalkan kita bisa memenuhi sih mungkin itu masih bisa dipertimbangkan ya. Tapi kalau untuk sesuatu misalkan helikopter kan agak mustahil juga kan Dek. Jadi kayak mendingan jangan menjanjikan sesuatu yang memang kita sendiri tidak bisa memenuhinya gitu. Kemudian kalau misalkan balik lagi ya yang ke panik itu tadi, kalau misalkan memang pasiennya atau penyintas itu histeris atau mungkin nggak bisa dikontrol, itu kita bisa minta bantuan sama teman-teman relawan. Biasanya memang ketika terjun di lapangan itu banyak banget relawan yang ada, nggak cuma dari komunitasnya kita ya, mungkin kalau kita dari naungan KSR PMI unit keperawatan, mungkin kita bisa kolaborasi juga sama mungkin dinas sosial atau misalkan dari BPBD dan juga dari PMI seperti itu, induk kita gitu. Dan nanti mungkin kita bisa kolaborasi di situ. Jadi nggak mungkin kita tuh sendirian. Ketika kita udah nggak bisa, ya udah kita minta tolong aja. Bapak itu panik, gimana cara kita ini ya nenanginya? Mungkin dibawa ke tempat yang lebih teduh, atau mungkin kita bisa ngajak sama keluarganya, atau kita bisa ngajak sama orang-orang yang dia cintai atau orang-orang yang memang dekat dengan dia. Biasanya memang dia lebih mau untuk diajak atau diarahkan. Oke, berarti sebelum kita menolong penyintas itu kita harus siap ilmu, siap fisik dan juga siap mental terlebih dahulu ya Mbak ya. Oh iya sih. Aku mau tanya nih Mbak, kalau seumpama nih ya, ada kan kita kayak gitu kalau lihat penyintas mungkin ngerasa kasihan gitu, tapi sebenarnya kita tuh kurang ilmu dan juga kurang kurang siap, kurang terlatih gitu loh Mbak. Itu gimana Mbak? Apakah bisa menolong atau gimana Mbak? Berarti ibarat kata itu kemauannya sudah ada, tapi mungkin kemampuannya belum ada ya? Oke. Itu udah bagus loh. Salah satu ciri dari relawan yang baik tuh kayak gitu. Tapi mungkin relawan yang lebih baik itu punya keduanya. Jadi punya kemauan dan juga kemampuan. Nah, gimana caranya biar kita bisa keduanya? Salah satunya dari pendidikan dan pelatihan, atau mungkin dari tambahan ilmu yang kita dapat dari sharing dengan sesama relawan yang sudah berpengalaman kah, atau mungkin kita bisa juga tanya kepada senior kita. Kalau di sini mungkin kita masih diajari oleh kakak senior yang mungkin angkatannya lebih tinggi daripada kita, atau mungkin kita bisa konsultasi dengan pembimbing kita yang ada di kampus, Bapak Ibu dosen. Terima kasih banyak ya Bu atas ilmunya. Jadi kita bisa memang ini sih belajar lebih lagi. Tapi yang perlu diingat memang ketika kita menolong orang, sebisa mungkin kita harus punya ilmunya. Karena memang banyak kasus ya, ketika kita menolong, energi sama kemauan kita memang sudah membara gitu loh. Sudah, aku harus bisa nih, sikap heroik kita yang ada, memang tinggi gitu. Jadi sikap kepahlawanannya kita untuk menolong seseorang itu memang, karena memang kita sifatnya manusia sosial ya, jadi memang mau membantu orang-orang yang kesusahan. Tapi ketika kita keliru, kita ambil contoh, misalkan ada penyintas dengan fraktur, atau dengan cedera servikal yang di sini. Ketika kita salah penanganan, itu pasti sih, nggak mungkin enggak, itu nanti pasti beda, dan itu pasti ngaruh ke kesehatan depannya. Misalkan, karena ini ada di cedera servikal, ada di daerah leher sini ya, yang mana kita tahu bahwa semua pusat koordinasi tubuh itu ada di mana? Di otak, itu kan, benar. Jadi ketika saraf-saraf yang ada di sini itu mungkin putus atau misalkan terganggu karena emang kesalahannya kita dalam evakuasi, itu nanti mungkin bisa beda hasilnya atau impactnya akan beda dengan harapan kita. Niatnya kita udah bagus, kita mau evakuasi ke ambulans misalkan ya, tapi ngangkatnya kita salah, kita ngangkatnya sembarangan, misalkan cuma bajunya aja kah, atau di
dibandingin gitu kan beda nanti hasilnya. Jadi kenapa pentingnya relawan itu harus punya kemauan dan juga kemampuan gitu. Oke, mungkin kalau yang udah punya niat untuk membantu tapi kurang cukup ilmu bisa membantu di balik layar gitu aja ya Mbak ya? Boleh, bisa. Contohnya ini deh, kemarin ada yang namanya tim Markom, Marketing dan Communication. Jadi kenapa kita bilang Markom? Karena marketingnya itu sebagai pasar, jadi kita karena bergabung di suatu komunitas ya, kita bisa ngasih tahu nih ke publik, oh ternyata kita tuh nolong mereka. Kalau misalkan dari rekan-rekan sekalian, bapak ibu pendengar yang ada di rumah, misalkan tergerak hatinya untuk menolong, tapi memang nggak bisa, entah karena waktunya yang nggak ada, atau misalkan fisiknya udah nggak bisa, atau misalkan kekurangan di fisiologisnya, atau misalkan di finansialnya gitu ya, itu kita bisa ngasih juga support ke mereka. Paling rendah atau paling gampang lah ya, bukan paling rendah ya, ini bisa dibilang paling tinggi sih. Kasta paling tinggi dari pertolongan itu apa sih sebenarnya? Doa kan? Iya. Jadi orang-orang yang memang nggak bisa nolong secara langsung, itu mungkin kita bisa arahkan untuk berdoa bersama. Makanya banyak kan kalau misalkan ada bencana apa kayak pray for apa gitu, kayak kemarin yang di Turki kan gempa tuh, pray for Turki ya gitu-gitu, atau misalkan pray for apa gitu ya, itu bisa kayak gitu. Kita ngajak orang-orang buat berdoa, mendoakan penyintas-penyintas biar segera sembuh ya, terus untuk musibahnya juga segera selesai seperti itu. Kemudian juga bisa galang donasi juga, itu bisa, tahu biasanya open donation Ya, itu. Terus yang ketiga itu kita bisa juga sosialisasi atau mendokumentasikan tindakan-tindakan apa yang kita lakukan. Jadi orang-orang yang memang nggak bisa nolong itu bisa tahu progresnya sampai mana sih. Mungkin hari ini kita assessment dulu, kemudian yang kedua kita benar-benar pengkajian yang bukan sekedar rapid assessment ya, tapi pengkajian yang benar-benar masuk banget. Jadi kita tahu nih kebutuhan penyintas tuh apa gitu. Di situ kemudian hari-hari berikutnya mungkin itu bisa menyesuaikan, misalkan distribusi logistik, atau misalkan distribusi yang lain, atau misalkan fokus ke penyembuhan pasien seperti itu. Banyak cara. Pokoknya tidak boleh berhenti untuk kata baik kepada orang lain. Oke Mbak, kalau seumpama nih ya, kita menolong penyintas tapi ternyata dia ada luka fisik gitu, apa sih yang harus kita perhatiin dan gimana cara kita buat nolong penyintas tersebut nih Mbak? Oke, ini juga keren ya. Ini mungkin lebih masuknya ke ini, praktikalnya kita di perawatan. Nah, kalau fisik, berbicara soal fisik itu kan, fisik head to toe ya deh ya, banyak banget kan, pasti ada part-part dari ekstremitas, dari organ yang lain juga, gimana sistem-sistem di organ manusia itu kan banyak banget. Ketika kita sudah tahu nih secara kasat mata ya, jadi begitu kita lihat, misalkan ada pasien, ini pasien misalkan, oh pasien ini ada ini sesuatu di ususnya, misalkan atau misalnya ususnya keluar, atau misalkan ada perdarahan kayak gitu-gitu, itu kita bisa menangani terlebih dahulu. Dan otomatis ini juga kita melihat di prioritasnya ya Dik ya. Jadi kalau misalkan pasien merasakan, aduh Mbak aku pusing misalkan, tapi di sini berdarah-darah, otomatis prioritas kita bukan di pusingnya, tapi ada di darahnya. Jadi kita bisa ngedep dulu perdarahannya, kita bisa menghentikan perdarahan biar nggak terjadi kekurangan cairan, kekurangan darah, karena bisa jadi mereka pusing itu karena memang oksigennya keluar dari darah yang mancur itu. Kayak gitu. Jadi memang kalau fisik juga melihat dari pasiennya ya Dik ya untuk prioritasnya. Tapi memang kalau secara general, secara umum itu memang yang lebih diprioritaskan ketika ini sih ada beberapa hal yang berhubungan dengan kepala seperti itu. Itu lebih masuknya mungkin ke triase merah ya. Iya. Gitu. Nah, untuk yang lain-lain juga sebenarnya perlu kita tolong ya, nggak harus cuma fisik aja, jadi non fisiknya juga harus kita lihat apakah pasien itu ansietas atau misalkan takut banget, gimana caranya sambil kita ngedep perdarahan kita juga bisa meredakan emosinya, meredakan ketakutannya begitu. Mungkin bisa dijelaskan Mbak, teman-teman mungkin kurang tahu ansietas itu kayak gimana Mbak? Oh ya, ansietas simpelnya aja ya Dik ya. Iya. Kalau tekstual nanti takutnya salah. Jadi kalau ansietas itu intinya kecemasan yang berlebih. Manusia memiliki rasa cemas itu memang ada fungsinya loh. Jadi ketika kita cemas itu
otomatis kita akan berusaha gimana caranya agar kita meminimalisir kesalahan, kita meminimalisir risiko yang akan kita dapatkan dari dampak-dampak bencana atau misalkan dampak tindakan tertentu. Itu memang wajar. Tapi ketika itu terlalu berlebihan, itu nanti pasti impact-nya ke tubuhnya juga. Biasanya keringatnya dingin, nadinya, heart rate-nya biasanya naik, tensinya ikut naik, suhunya biasanya akralnya bisa dingin. Jadi kayak kalau kita nervous tuh biasanya dingin, ekstremitasnya dingin di sini, kayak gitu. Nah itu nanti mungkin juga akan mengakibatkan kekakuan ketika kita berbicara atau misalkan perasaan yang nggak nyaman. Jadi ketika kita mau melakukan tindakan mungkin kayak ngeheng gitu loh, tiba-tiba kayak hitam, aduh aku mau tindakan apa ya, bingung gitu. Nah ketika itu terjadi di penyintas, otomatis balik lagi ya yang tadi udah disinggung sedikit. Jadi kita bisa menenangkan diri kita dulu, calming down. Pokok calming down, jangan sampai segala sesuatu itu kita lakukan dengan tergesa-gesa. Gitu. Kita harus tenang. Nah, salah satunya mungkin bisa pakai terapi zikir ya untuk yang agamanya Islam, dan mungkin untuk agama yang lain bisa menyesuaikan juga terapi yang digunakan untuk anxiety. Berarti pendekatan spiritual itu juga penting ya Mbak ya? Penting banget untuk Biar di bencana. Biar mereka lebih tenang gitu dalam menghadapi bencana. Iya. Tapi adik, itu juga menarik sih. Maksudnya pendekatan spiritual itu sebenarnya bukan cuma impact-nya bagus buat penyintas aja, enggak. Tapi ternyata juga buat kita, teman-teman. Jadi buat penolong atau buat institusi, instansi, komunitas yang bergerak di bidang kemanusiaan itu ternyata juga penting. Kenapa? Karena ketika kita sudah berusaha dengan segala macam upaya kita dari ilmu, dari mental, dari fisik, tapi ketika Tuhan berkehendak lain, itu kita pasti nggak bisa apa-apa. Jadi memang pendekatan spiritual itu memang penting banget dilakukan oleh siapapun yang ada di bencana. Nah Mbak Mocha ini kan udah punya pengalaman nih jadi relawan. Itu bisa diceritain mungkin Mbak pengalamannya seperti apa dan pernah menjadi di bagian apa aja? Aduh, ngomongin pengalaman, nervous deh aku depan kamera. Ini tentang yang mana? Yang ya mungkin dari erupsi Gunung Semeru dulu nih Mbak. Erupsi Gunung Semeru. Relawan. Erupsi Gunung Semeru. Ya. Relawan. Tahu nggak sih maunya relawan tuh apa? Apa tuh Mbak? Relawan. Rela makan awan. Jokesnya biasanya kayak gitu ya teman-teman. Jadi memang benar. Jadi ketika kita di penyintas, biasanya kalau di dapur umum kita memprioritaskan penyintas dulu sebelum kita biasanya ada jatahnya sendiri juga kalau untuk dapur umum, tapi memang untuk prioritasnya kita kasih ke penyintas dulu. Jadi kalau untuk akronim yang rela makan awan itu kayak ya masih bisa masuk sih, cuman itu masih jokes aja ya, nggak semua kayak gitu kok. Oh berarti Mbak Mocha ini jadi bagian di dapur umum gitu ya Mbak ya? Pernah juga di situ masak-masak. Tapi kan kalau untuk jadi relawan kita harus bisa multitalenta gitu Mbak. Iya benar. Jadi nggak harus melulu di dapur umum gitu. Iya benar banget sih. Kemarin ini juga masuk ya di erupsi kemarin. Jadi karena memang kita bareng-bareng sama teman-teman juga yang memang berasal dari background yang beda-beda ya. Jadi karena multi spesialisasi. Kalau di aku sendiri itu kan mungkin dari keperawatan, dari kesehatan gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang lain ada yang dari bidang finance atau keuangan. Itu nanti mungkin masuknya ke bendaharaan. Jadi pengelolaan uang yang masuk dari donatur itu nanti gimana caranya biar kita bisa mengelola. Kayak gitu. Atau mungkin ada juga yang tentang administrasi bisnis. Itu nanti juga bisa masuknya ke kesekretariatan. Jadi ketika kita mendapatkan donasi dari donatur, itu kita bisa nyatet logistiknya. Misalnya dapatnya apa barangnya, jumlahnya berapa, mau disalurin kemana, dan penyalurannya itu kapan. Jadi memang terstruktur sesuai dengan jurusannya masing-masing. Nah kemarin juga ada yang jurusannya dari tata boga, ada yang memang profesinya jadi koki, jadi memang masuk ke dapur umum. Tapi kalau untuk dapur umum kemarin memang aku pribadi nggak terlalu lama ya, karena memang kemarin ketika teman-teman tahu kalau aku dari keperawatan, itu memang masuknya ke dunia medisnya. Jadi aku masuknya ke medical team.
bareng sama dokter, sama perawat, sama teman-teman lain, termasuk juga driver ya. Karena ini penting juga teman-teman, driver itu jangan salah ya. Ketika kita di bencana tuh driver adalah salah satu waktu sih Dek, ya Allah. Cut ya Dek ya nanti ya. Jadi ketika di bencana ya, ternyata driver itu penting juga loh untuk membantu kita mendistribusikan barang-barang. Jadi jangan ada yang mendiskriminasi atau menganggap remeh ya. Nggak boleh meng-underestimate apapun bidangnya gitu. Karena ketika kita mau masuk ke dunia medis itu nanti pasti hubungannya sama pasien, dan ketika pasiennya jauh dengan trek yang begitu luar biasa itu mungkin nggak bisa diterabas ya, nggak bisa dilalui treknya dari ambulan, itu nanti biasanya kita pakai motor trail. Jadi ya kalau aku kan nggak mungkin ya dia pakai motor trail ya, jadi harus ada orang yang nyupirin gitu atau misalkan nyetirin. Kita pakai emergency kit, kita jalan ke pasien-pasien, kita door to door, kita person to person. Jadi kita memang asuhan kesehatan atau asuhan keperawatannya memang secara individu. Ketika memang semua sudah lebih kondusif ya, tapi memang kalau kita dari awal banget bencana mungkin lebih general, lebih umum, kita bisa gerak bareng-bareng, nggak yang individual itu tadi. Medisnya itu ya. Kemudian ada juga dapur umum. Dulu juga pernah masuk di bagian logistik yang nyatet-nyatet itu, kita juga termasuk distribusi juga. Jadi seperti kebutuhan pokok, seperti pangan itu juga banyak banget. Tapi bukan maksudnya pangan di sini bukan sembako gitu ya, karena mereka juga nggak bisa masak sendiri. Oh, berarti kita menyiapkan makanan yang langsung jadi. Iya, gitu benar, ya? benar. Dan kalau di bencana itu biasanya memang ada pos induknya. Di pos induk itu biasanya kita kolaborasi sama teman-teman yang ada di koordinatornya di sana. Misalkan kalau kemarin karena kita ada di Lumajang, itu nanti sama BPBD yang ada di Lumajang, seperti itu. Masuk juga sama Dinkesnya, sama Dinsosnya juga banyak. Dan karena itu juga masuknya bencana yang besar ya, itu impactnya sampai kemana-mana lumayan juga. Nah itu juga ada provinsi lain yang bantu, dari Jawa Tengah, dari Jogja, atau mungkin dari daerah Bali juga ada, karena memang Lumajang yang terdampak itu kan Malang dan juga Lumajang ya, jadi kayak perbatasan. Gunung Semeru kan luas banget Dek. Nah kalau di sana juga ada yang masuk di ini kulturnya orang Jember, orang Madura, seperti itu. Jadi memang kemarin kita nemu orang yang banyak banget, makanya kalau dari awal kita bingung, kita menyesuaikan dulu. Bener kata Di Aulia tadi, jadi ketika jadi relawan itu kita harus multi talent. Jadi nggak boleh karena aku keperawatan tok gitu. Ketika SDM-nya kurang, itu kita mungkin bisa spesifik di kita, misalkan kayak karena aku di keperawatan, mungkin aku di keperawatan dulu ya gitu, kalau misalkan ada penyintas atau ada apa. Tapi ketika sudah benar-benar SDM yang cukup seperti itu, atau misalkan SDM yang bisa dibilang lebih banyak variasinya, itu nanti mungkin kita bisa kolaborasi juga. Jadi bisa menyesuaikan juga, di mana yang kosong itu kita bisa nempatin. Tapi harus ada ilmunya juga ya, nggak boleh sembarangannya. Dan masak itu ternyata juga ada ilmunya teman-teman. Jadi ketika bikin dapur umum itu kita memang harus kolaborasi sama tim yang ada di lapangan. Jadi kita harus assessment dulu. Jadi ada berapa sih korbannya, ada berapa sih yang memang bisanya maam ini, atau misalkan dia konsumsinya khusus gitu, seperti yang diabetes atau misalkan hipertensi, itu kan mungkin penata laksanaan nutrisinya juga akan berbeda ya. Kemudian juga teman-teman yang di bidang lain seperti distribusi juga harus tahu orangnya ini, seperti itu. Nah terus di bagian yang lain mungkin bisa masuk ke ini, tim yang evakuasi, karena pas itu ada susulan erupsi. Tapi karena aku perempuan ya, pas aku mau dimasukin di evakuasi kan kayaknya agak kurang gimana gitu, karena memang Semeru itu bencana yang gede banget sih menurut aku pribadi. Mungkin karena belum pernah nge-hike ya, makanya kayak ngelihat Semeru bener-bener ya Allah gede banget di sana. Akhirnya pas aku mau dimasukin ke tim evakuasi itu nggak jadi. Jadi memang evakuasinya aku memang ada di lingkungan sekitar base campnya kita aja. Jadi memang orang-orang yang ada di situ
itu kita arahkan untuk keluar rumah semua. Keluar rumah ke tempat yang lebih aman. Karena kalau misalkan tetap di dalam rumah itu impactnya banyak banget, Dek. Karena kalau misalkan erupsi itu kan mungkin ada apa, Dek, lahar ya? Ada lahar yang mencuat, terus kemudian nanti juga ada gemuruh-gemuruh yang mungkin bisa annoying juga di telinga. Jadi kayak susah. Pokoknya kemarin kalau jadi tim evakuasi kayak nggak bisa sih saya. Jadi harus bilang dulu ke koordinatornya kalau mungkin tupoksi ini aku belum bisa jalanin gitu. Jadi memang nanti akan dihandle oleh orang-orang yang lebih fit di situ, kayak gitu. Kemarin juga sempat belanja ke pasar, naik motor, di mana itu benar-benar jaraknya jauh banget, ya Allah. Sampai sempat kehabisan bensin, sempat jatuh juga. Jadi benar-benar karena bawaannya terlalu banyak, dan kalau misalkan mau pakai kendaraan yang lain tuh nggak bisa karena memang dipakai untuk ini distribusi juga. Distribusi alat-alat. Sampai kemarin ketika kita tim medis berangkat, itu kita sekalian bagi-bagiin kayak alat kebersihan rumah. Jadi memang di kondisi yang lebih kondusif di H+2 minggu ya, setelah 2 minggu bencana itu memang kemarin kita distribusi sekalian dengan cek kesehatan yang ada di masyarakat. Jadi mereka udah mulai balik tuh ke rumah-rumahnya, terus kita kasih alat kebersihan mulai dari sapu, pel untuk ngebersihin rumahnya gitu. Tapi memang ada beberapa yang masih di pengungsian, teman-teman. Oh, berarti kita boleh nolak gitu ya, Kak, kalau umpama kita belum siap ditempatin di bagian itu? Selagi kita benar-benar nggak bisa, matur aja. Tapi kalau misalkan kita punya ilmunya, nggak ketang kita pernah gitu ya, atau mungkin sudah berpengalaman di situ, mungkin itu jauh lebih baik sih, Dek, kalau misalkan mengikuti atau misalkan setuju dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Tapi ketika fisik kita atau mental kita atau dari segi kitanya aja memang belum bisa, mungkin karena alasan yang keterbatasan fisik seperti itu, mungkin kita bisa menolak dengan halus, tapi kita juga harus tahu konsekuensinya. Jadi ketika kita tidak mau di bidang evakuasi, kita harus siap di bidang yang kita bisa gitu. Misalkan kalau di evakuasi nggak bisa, bisanya stay nih di pengungsian, ya udah di situ ngasih apa gitu, misalkan edukasi atau misalkan menghibur dan lain sebagainya gitu. Dan ini masuk ke pengungsian ya sebenarnya. Kemarin juga masuk ke PFA. Lu udah tahu PFA itu apa? Belum, Mbak. Apa itu PFA? PFA, PFA atau PFI itu Psychological First Aid. Jadi pertolongan pertama pada psikologis. Jadi orang-orang yang benar-benar kena bencana itu pasti nggak mungkin ada rasa trauma, itu pasti, Dek. Jadi kayak dia takut, dia ansietas juga yang tadi sempat kita singgung ya. Dia ngerasa khawatir, was-was gimana kalau misalkan ada bencana susulan atau misalkan terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan di tubuhnya aku, yang kena darah atau kotor atau misalkan luka gitu. Itu kita bisa ngasih PFA. Oh, berarti itu seperti RFL seperti itu ya, Mbak ya? Iya, salah satunya bisa masuk ke situ. Nah, kita juga harus paham dulu tapi ya. Jadi sebenarnya PFA itu bisa dilakuin sama siapapun asalkan orang itu benar-benar bisa dan punya bekal. Dia harus tahu dulu prinsipnya. Prinsip dari PFA, prinsipnya ada 3, teman-teman. Triple L. Apa itu, Mbak, triple L? Triple Mungkin L. bisa diceritakan. Triple L. Look, listen. Bukan feel ya, bukan feel ya. Kalau look, listen, feel, itu nanti masuknya ke BTCLS, ya kan? Nah kalau look, listen, satunya L-nya yang depan apa? Depannya L, masukin ke RFL. RFL kepanjangannya tahu ya dia, Restoring Family Link kan? Nah yang L terakhir itu adalah link. Jadi look, listen, sama link. Jadi kita observasi dulu, kita mengamati dulu apa sih yang mereka butuhin dan tipe penyintas seperti apa sih yang ada di lapangan, seperti itu. Kita harus benar-benar tahu ya, assessment-nya di situ kita benar-benar bisa mengamati penyintas-penyintas yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua, ini adalah listen. Ini salah satu keterampilannya perawat loh. Jadi listen, kita harus mendengarkan secara aktif ya. Jadi ini adalah suatu skill yang nggak semua orang bisa, teman-teman. Jadi mungkin kalau berbicara
luas, gampang, bisa dipelajari lah ya. Tetapi ketika mendengar secara aktif, ini memang dibutuhkan skill tertentu yang ya mungkin perlu belajar lebih lanjut ya, karena mendengar secara aktif ini bukan sekedar cuma dengerin aja, masuk dari sini terus keluar, itu bukan kayak gitu. Lebih jauh dari itu, listen itu lebih ke menyimak, menyimak apa-apa aja yang mungkin informasi terbaru atau keluh kesah mereka sebagai penyintas, itu apa aja kita dengerin di situ. Dan kita juga nggak boleh mendiskriminasi atau memberikan suatu asumsi ya kepada penyintas, oh kalau misalkan dia takut gini ki, mungkin karena ini aja kali, orangnya terlalu takut aja kali gitu. Itu nggak boleh kayak gitu ya, karena memang psikologis setiap orang itu beda-beda dan kita tidak boleh mensamaratakan. Itu penting banget. Di skill yang mendengar secara aktif ini juga nanti pengaruhnya ke yang ketiga, yang link, yang menghubungkan. Jadi masuk ke yang ketiga ini nanti kita masuknya ke RFL juga, Dek. Jadi kita bisa menghubungkan atau kita bisa ibaratnya mempersatukan ya, Dek ya, informasi dari penyintas yang A dengan penyintas yang B. Misalkan mereka ternyata satu keluarga di tempat yang mungkin nggak terlalu jauh, itu nanti mungkin kita bisa satukan, tapi memang diperlukan data-data dan juga mungkin petugas yang siap di sana ya, karena kan kalau misalkan ada bencana itu pasti ada datanya juga, ada posko buat nyatat-nyatat penyintasnya, Iya, ada, Mbak. mulai dari jumlahnya berapa, namanya, alamat, jenis kelamin, usia, dan lain sebagainya. Tuh, jadi 3 prinsip ini sebenarnya bisa dilakuin oleh siapa aja sih kalau PFA. Kemarin juga sempat ngasih PFA ke adik-adik SD sama SMP. Jadi ketika kita di sana, kita melakukan suatu tindakan namanya trauma healing. Apa itu Mbak trauma healing? Trauma Mbak? healing. Trauma di sini mungkin definisinya beda dengan BDCLS ya, yang basic trauma kardiologi itu kan mungkin beda ya, trauma yang di BDCLS sama yang di kita. Jadi ketika trauma healing itu namanya aja healing ya, healing itu kan menyembuhkan ya. Jadi menyembuhkan trauma. Jadi trauma itu adalah suatu reaksi emosional dari seseorang akibat suatu peristiwa yang mungkin kurang mengenakan atau kurang menyenangkan lah bagi persepsi seseorang kayak gitu. Itu nanti mungkin kita bisa memberikan, selain edukasi, kita bisa ngasih entertainment. Jadi kita bisa menghibur teman-teman, adik-adik yang di sana. Mungkin kita bisa lihat dari segi usianya. Kalau dari SMA kan nggak mungkin kita ajak nyanyi-nyanyi, kan ya agak kurang pas ya kalau kayak gitu. Mungkin kalau nyanyi-nyanyi mungkin ke adik-adik yang TK, SD seperti itu. Nah untuk yang SMP kita lebih menjelaskan tentang ini, ternyata bencana itu suatu hal yang ibaratnya nggak cuma di sini loh, di dunia lain juga ada. Kok di dunia lain sih, Dek? Di bagian dunia yang lain itu juga ada gitu loh. Jadi kayak tenang aja, nggak usah takut, nggak usah khawatir gitu. Jadi yang merasakan ini nggak cuma adik, tapi orang-orang lain di bagian dunia yang lain itu juga sempat merasakan hal yang sama seperti itu. Nah terus kita juga bisa ngajarin mulai dari tugasnya atau pelajarannya yang mungkin mereka nggak tahu. Biasanya sih mereka tanya tentang matematika, tentang Mbak kenapa sih kok gunung bisa meletus, Mbak kenapa sih kok lahannya ini ke sungai-sungai, terus kenapa kok semuanya jadi kayak banyak debunya gitu. Jadi memang ilmu-ilmu basic yang mungkin pertanyaan yang kita kira sepele ya, tapi mungkin itu jawabannya bisa nanti dikenang sama adik-adik. Nanti lebih tinggi lagi, misalkan ke adik-adik yang SMA sederajat ya, kita bisa memberdayakan mereka. Misalkan untuk adik-adik yang kesulitan di misalkan aktivitas dan latihannya, misalkan kayak dia nggak bisa pipis sendiri, atau misalkan dia harus disuapin. Nah adik-adik SMA ini bisa kita berdayakan juga, selagi memang kita kasih tahu dulu nih, oh adik ini maamnya ini ya, nanti nih misalkan dia mau pipis diarahkan dulu kameranya. Kok kameranya sih, Dik? Cut ya. Nah, kita bisa arahkan kamar mandinya sebelah sana, atau misalkan nanti setelah ke kamar mandi keset dulu, terus nanti ganti baju misalkan basah, atau misalkan mandi juga nanti
pakai sabunnya yang ini ya, kayak gitu-gitu. Lebih ke memberdayakan mereka kalau misalkan di PFA juga. Jadi selain kita memberikan ibarat kata kayak sesuatu yang menyenangkan kepada mereka, mereka juga dapat manfaatnya gitu. Nah, mungkin terapinya juga bisa pakai buku mewarnai, itu bisa, atau bisa melukis juga. Nah, kalau buat ibu-ibu, biasanya trauma healingnya mereka itu dengan sharing sama relawan. Jadi mereka bisa mengatakan sebenarnya keluh kesah mereka ketika terjadi bencana tuh apa aja sih gitu. Terus harapannya mereka gimana kepada pemerintah untuk menyikapi ini. Jadi kita juga bisa sebagai fasilitator kepada penyintas. Mungkin kalau ide atau masukan dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di sana itu mungkin kita bisa tampung dulu. Tapi ingat ya, tidak boleh menjanjikan dan tidak boleh mengiyakan. Jadi apapun yang mereka katakan ketika itu sebagus apapun, kita tidak boleh mengiyakan, iya nanti pasti akan dilaksanakan gitu. Itu nggak boleh, karena belum tentu apa yang mereka pikirkan itu bisa fit di bencana itu. Lalu sikap kita untuk menghadapi seperti itu bagaimana ya Kak ya? Nah itu kita harus tetap objektif sih Dek. Kalau misalkan melihat penyintas yang seperti itu, misalkan idenya bagus sebenarnya ya, tapi nanti mungkin kita bisa tampung dulu, kita bisa filter sesuai dengan kondisi dan situasi. Jadi ketika misalkan kayak di Lumajang kemarin, mereka ada yang usul untuk diberikan atau difasilitasi rumah baru. Tapi memang karena jumlah penyintas yang begitu banyak, makanya kemarin kita juga sempat diskusi juga sama pemerintah terkait dengan bencana ini kan. Jadi kemarin sempat kita diskusi, ternyata dari pihak pemerintah Lumajang mungkin juga dapat bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur juga. Itu kemarin sempat bikin huntara sama huntap. Jadi huntara itu adalah hunian sementara dan juga ada hunian tetap. Jadi memang untuk sementara ya dibuat untuk sementara waktu aja, nggak selamanya gitu. Tapi ya memang nggak boleh dari yang gubuk atau apa, tetap harus layak untuk ditinggali seperti itu. Jadi memang mereka tuh bagus loh sebenarnya, kayak inovasi-inovasi, dan juga mungkin karena memang di tahun sebelumnya itu juga pernah ada bencana yang sama ya, makanya mereka tuh lebih memiliki pengalaman yang mungkin bisa dibilang lebih banyak daripada kita. Kalau di kita mungkin ilmunya dari segi menolongnya ya, tapi karena mereka sudah merasakan sendiri gimana sih pahitnya merasakan dan juga menghadapi bencana, makanya kita bisa filter, kita bisa kolaborasiin juga sama pemerintah setempat. Gitu. Oke Mbak Mocha, kalau seumpama nih Mbak, kita ditempatin di posisi contohnya apa ya? Yang Mbak, maaf bentar. Yang tadi katanya Mbak Mocha tadi apa? Di posisi Evakuasi. Iya, evakuasi. Aku nggak bisa tapi. Nah. Aku nggak bisa. Oke Mbak, kalau seumpama nih kita ditempatin di posisi evakuasi, tapi kitanya tidak siap, terus kita menolak, namun di posisi tersebut sebenarnya membutuhkan banyak orang, itu bagaimana ya Mbak ya untuk menyikapinya? Ya, menyikapinya. Menyikapinya. Itu mungkin lebih balik ke prinsip 3A ya Dek ya. Ketika kita sendiri, kita merasa kita nggak secure, kita merasa nggak aman nih sama posisi yang diamanahkan ke kita, kita sampaikan aja ke koordinator yang ada. Kita sampaikan kalau mungkin karena keterbatasan saya, mungkin dari fisiknya, atau karena memang saya belum pernah ada di posisi itu, makanya kalau misalkan saya pindah ke posisi yang lain yang mungkin saya lebih bisa menyesuaikan di situ, yang mungkin saya lebih bisa bermanfaat di situ, gimana ya gitu. Tapi langsung memang harus ini sih, ada keterbukaan dan juga ada sifat bukan egois ya, apa namanya Dek, rasa respect, jadi saling menghargai satu sama lain begitu. Biasanya sih dibolehin, tapi memang harus dilihat-lihat juga. Kalau misalkan nggak maunya karena memang nggak mau ribet, atau misalkan iya aku nggak mau lah karena nanti capek, panas gitu, itu udah jadi resiko. Jadi itu nggak bisa dijadiin alasan ya teman-teman untuk menolak suatu delegasi yang diberikan kepada kita gitu di Aul.
Nah, Mbak Mocha ini kan pernah menolong penyintas secara langsung nih, Mbak. Ya, alhamdulillah. Kalau dari Mbak Mocha ada kendala atau kesulitan apa nih selama menolong penyintas tersebut? Kendalanya mungkin di fisik ya, Dek ya. Di fisik karena memang untuk bencana yang erupsi itu kan bencana yang besar banget. Jadi memang kemarin sempat beberapa ada yang ngedrop, tapi karena kita juga ada tim medisnya, jadi kemarin sempat dapat infus juga, dipasang infus kayak gitu-gitu. Mungkin karena kelelahan ya, terlalu memforsir energi yang ada di tubuh kita, sedangkan untuk nutrisi intake-nya kita mungkin berkurang, atau mungkin ya mungkin karena kelelahan aja sih, fatigue itu aja sih, kelelahan fisik. Tapi untuk mental mostly kita seneng banget. Mungkin bisa dibilang kalau misalkan fisik kita memang capek banget, ya Allah, bener-bener dari pagi ke pagi itu kita boboknya bisa dihitungin jam loh, Dek. Kayak normalnya sih mungkin 8 jam ya, tapi kalau misalkan di bencana tuh nggak sampai 8 jam gitu loh, bisa sampai cuma 5 jam kah, atau misalkan bener-bener ada kewaspadaan tertentu, misalkan ada bencana susulan, itu nanti kita bisa boboknya lebih singkat lagi. Dan boboknya itu pun juga kita nggak bisa bobok yang pakai piyama, kemudian pakai skincare atau apa tuh nggak bisa. Kita benar-benar udah pakai baju respon gitu. Jadi ketika ada bencana susulan kita udah siap gitu. Tapi bukan berarti kita pakai sepatu juga ya. Jadi sepatunya memang dilepas gitu. Tapi untuk bajunya biasanya memang dipakai lagi sih. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kekurangan yang memang atau keterbatasan ya, yang kemarin kita rasain itu mungkin lebih ke ini deh, pengalaman. Karena memang kita kemarin jujur adalah relawan-relawan baru yang mungkin belum pernah terjun ke lapangan yang benar-benar sebesar itu bencananya. Mungkin kalau bencana seperti banjir kita udah pernah dan kita bisa ya, karena banjir itu kan tergantung debit air juga. Ketika itu semakin tinggi, mungkin bencana kadar keparahannya juga semakin tinggi, seperti itu. Tapi yang namanya bencana juga nggak boleh disepelein ya. Jadi memang kurang pengalaman aja sih. Jadi masih harus adaptasi sama lingkungan, sama kultur yang beda, belum lagi sama rekan sesama relawan yang mungkin beda persepsi dari kita. Jadi kita sempat diskusi banyak sih kemarin. Cuma itu sih, 2 itu aja sih, Dek, kekurangannya sama keterbatasannya. Oke, Mbak Mocha, terima kasih udah ceritain pengalamannya. Ini pertanyaan terakhir nih buat Mbak Mocha. Apakah cukup sih, Mbak, kalau kita hanya mengirimkan bantuan berupa fisik, maksudnya seperti makanan atau pakaian gitu, Mbak? Jawabannya enggak. Jawabannya belum cukup. Jawabannya simpel ya kan? Apakah hanya cukup? Berarti enggak cukup. Belum cukup. Karena yang seperti aku bilang tadi ya, Dek ya, di keperawatan itu kan kita ibaratnya kayak terdiri dari beberapa aspek. Jadi manusia itu memang dibentuk dari multifaktorial. Jadi ada biologisnya, ada psikologisnya, ada spiritualnya juga, kemudian juga ada aspek lainnya. Dan ini nggak boleh ketinggalan loh. Kalau misalkan ada satu yang nggak bisa dipenuhin, otomatis manusia itu pasti akan ada suatu gangguan kayak gitu. Nah, kalau yang tadi sempat kita sampaikan, kita singgung mungkin PFA itu ya, psychology first aid itu. Jadi kayak selain pertolongan pertama yang kita kasih kepada penyintas secara fisik, itu kita juga bisa ngasih secara psikologisnya. Nah, kalau untuk bantuan yang lain itu mungkin lebih jauh dari sekedar kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan juga papan, maybe ya, untuk versi yang lebih advance atau lebih lanjut, itu kita juga butuh pendekatan-pendekatan atau kita bisa memberikan suatu hal lain. Udah ada gambaran belum? Iya. Oke, jadi memang ada hal-hal lain yang bisa kita kasih ke mereka. Salah satunya mungkin kita bisa memberikan waktu kita kepada mereka. Jadi nggak mungkin kalau misalkan kita ke sana cuma sekedar fisik aja, enggak. Jadi kita bisa menginvestasikan waktunya kita, tenaganya kita kepada mereka. Jadi ketika bantuan-bantuan yang datang itu bisa benar-benar terdistribusi ke orang-orang atau kepada penyintas yang membutuhkan.
kayak gitu. Tapi untuk apa-apa yang dikasihkan itu juga balik lagi deh, lihat ke bencana apa yang dapat atau yang terjadi di situ gitu. Misalkan kayak gempa bumi, itu kan otomatis kayak bantuan alat kebersihan juga belum terlalu dibutuhin ya, kecuali kalau memang kondisinya memang nggak ada gempa susulan dan lain sebagainya, itu nanti mungkin bisa dikasih. Kemudian juga ketika kita ada bencana banjir, bantuan masakan yang sudah jadi itu memang lebih dibutuhkan daripada sekedar sembako, kayak misalkan beras, mie, kemudian ada minyak dan lain sebagainya, itu mungkin agak disisihin dulu. Jadi kita benar-benar ngasihnya sesuai dengan kebutuhan penyintas itu tadi, gitu. Nah, teman-teman nggak kerasa nih kita udah ngobrolin banyak hal sama Mbak Mocha, mulai dari apa sih sebenarnya mitigasi itu, bagaimana cara kita agar lebih siap dalam menghadapi bencana, dan juga bagaimana cara kita buat mengedukasi masyarakat. Nah, kalau aku mau review sedikit nih dari obrolan kita tadi, jadi mitigasi bencana itu adalah cara atau upaya yang kita lakukan untuk mengurangi resiko dari bencana tersebut. Jadi tuh kita nggak pernah tahu ya teman-teman kapan bencana itu bakal menimpa kita, tapi setidaknya kita harus menyiapkan sedini mungkin agar lebih siap dalam menghadapi bencana. Mungkin itu aja kalau dari aku. Mungkin dari Mbak Mocha ada saran atau pesan buat teman-teman bisa disampaikan? Ada 2 sih pesannya, boleh? Boleh, silahkan Mbak Mocha. Pesannya 2 sebenarnya, tapi simpel aja ya. Yang pertama, jangan pernah takut untuk berbuat baik kepada siapapun, termasuk ke penyintas yang kita kira bencananya terlalu besar dengan risiko yang sedemikian banyak yang mungkin mengintai kita ke depannya. Kemudian yang kedua, jangan menjadikan bencana itu sebagai suatu musibah. Tapi lebih jauh dari situ, kita bisa menganggap atau kita bisa menyikapi dengan bijak, musibah itu bisa jadi suatu berkah kalau misalkan kita bisa mengambil hikmah dari situ. Gitu sih mungkin itu ya dari aku, dari obrolan kita, mungkin 2 pesan itu yang pengen aku sampaikan ke teman-teman sekalian. Jadi kalau di bencana ya Dek, itu ada salam juga. Namanya gini, salam di bencana selanjutnya. Tapi maksudnya bencana selanjutnya itu bukan kok kita pengen adanya bencana, itu enggak. Jadi kita pengen adanya suatu perkumpulan atau kita bisa ketemu lagi tapi enggak versi menolong orang, alias kita kumpul-kumpulnya biasa aja. Kita benar-benar kita bisa meet up lah kalau untuk bahasa yang sekarang ya, seperti itu. Tapi kita jangan pakai salam itu ya. Kita pakai salam yang lain aja, salam kemanusiaan aja gitu. Oke, luar biasa sekali Mbak Mocha. Terima kasih banyak nih buat Mbak Mocha sama-sama. yang sudah menyempatkan hadir di podcast kita kali ini, dan juga terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak video kita dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube channel kami karena kalian bakal dapetin lebih banyak lagi ilmu di YouTube channel kami. Iya. Sekian dari saya. See you on the next podcast. Bye-bye. Bye-bye.